Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Anugrah, NPM 2775373 dari Program Studi Manajemen Informatika jurusan Ekonomi dan Bisnis, Kampus Politeknik Negeri Lampung. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas lab dari mata kuliah Rancang Bangun Jaringan Komputer, yaitu tugas latihan membuat sebuah topologi yang mana nanti kita konfigurasi menggunakan yang namanya konfigurasi routing BGP. Adapun topologi yang harus kita bangun seperti yang sudah dijelaskan pada materi minggu lalu, yaitu topologi seperti ini. Jadi topologi sebelah kiri ini pada PTY itu menggunakan routing OSPF, kemudian pada PTX yang sebelah kanan ini menggunakan routing OSPF juga. Kemudian kedua routing OSPF ini kita hubungkan menggunakan routing BGP peer. Nah, jadi mungkin langsung saja. Di sini saya membutuhkan software yang namanya software Cisco Packet Tracer. Untuk software ini bisa sama-sama kita download atau unduh di website resmi netacek.com menggunakan username dan password yang sudah diberikan. Mungkin sebelum lanjut seperti praktikumnya, di sini saya ingin mengisikan user profile terlebih dahulu. Inputkan nama kita, kemudian email. Nah, untuk informasinya di sini bersifatnya kondisional. Di sini saya inputkan NPM saya saja. Lalu klik OK. Oke, user profil telah terisi. Sekarang di sini jika kita lihat, kita membutuhkan 3 buah router pada sebelah kiri dan 3 buah router pada sebelah kanan. Oke, mungkin untuk mempermudah, di sini saya menggunakan router kosong saja. Router yang memang belum terisi interface-nya. Oke, mungkin sebelum itu saya akan beri tanda terlebih dahulu. Di sini saya kasih warna hijau untuk bagian sebelah kiri. Kemudian untuk bagian sebelah kanan di sini saya menggunakan warna biru saja. Ya, supaya kotaknya sama. Oke. Saya rapihkan terlebih dahulu. Oke. Sekarang buat yang tengah di sini kita kasih warna kuning. Oke. Selanjutnya di sini kita hubungkan, kalau misalkan kita lihat topologinya kembali, kita hubungkan menggunakan kabel cross. Nah, mungkin sebelum itu karena ini router kosong ya, jadi belum ada interface-nya. Di sini saya masukkan interface terlebih dahulu. Yang CFE mungkin saya masukkan 2, 3, 4, 5, tidak apa-apa. Begitu juga pada router-router selanjutnya. Off-kan dulu, masukkan portnya, hidupkan kembali. Lanjut ke router selanjutnya. Untuk banyak port yang ingin kita masukkan ini kondisional ya. Di sini saya 5. Oke, lanjut ke router selanjutnya. Dan kita masukkan portnya. Lanjut ke router selanjutnya. Router yang terakhir.
Oke, sekarang barulah kita bisa menghubungkan menggunakan kabel cross. Kita hubungkan. Kita hubungkan. Oke, selanjutnya yang tengah kita hubungkan juga. Nah, oke, kurang lebar ya. Saya coba buat lagi. Oke. Oke, ini adalah topologi seperti yang sudah ditentukan. Sekarang kita berikan keterangannya dulu. Di sini bakal menggunakan BGP peer. Kemudian di sini OSPF, sini juga OSPF. Mungkin saya taruh di luar aja. Oke, lalu kita beri keterangan yang pada sebelah kiri ini namanya PTY. PTY. Yang di sini PTX. Oke, kita taruh di sebelah kiri. Kanan. Oke, selanjutnya untuk AS number. Nah, di sini yang sebelah kiri AS 200, yang sebelah kanan AS 100. AS 200. Di sini AS 100. Kemudian area 0. Ini juga area 0. Oke, sudah selesai. Sekarang kita beri network ya. Network yang telah ditentukan itu pada bagian PTY ini ialah 172.16. Oke, sebentar saya coba cek. Oke, ini 172.16. Saya buat titik 10.0/30. Kemudian pada yang sebelah sini 172.16.20.0/30. Lalu yang ini 172.16.30.0/30. Oke. Lalu pada bagian yang PTX ini 192.168. 192.168.1.0/30. 192.168.2.0/30. 192.168.3.0/30. Oke. Kemudian saya beri IP-nya dulu ya. Di sini saya buat titik 1.
di sini titik 2, di sini titik 1, sini titik 2, sini titik 1, dan sini titik 2. Lalu di sini titik 1, ini titik 2, kemudian titik 1, titik 2, titik 1, titik 2. Oke, kemudian untuk yang BGP-nya ini networknya ialah 10 titik 10.10.10.0/30. Oke, lalu yang di sini titik 1 dan yang di sini titik 2. Oke, untuk topologinya sudah kita buat, dan kemudian untuk IP-nya juga sudah kita tentukan. Sekarang saatnya kita konfigurasi dari memberikan IP address. Pertama kita mulai dari router 1 terlebih dahulu. Kita masuk ke bagian CLI, enable konfigurasi terminal, kemudian interface kita yang ke arah router 0 terlebih dahulu, FA 0/0. Kita beri IP-nya, IP address 172.168.16.10.1 spasi 255.255.255.252. Enter, kemudian no shutdown. Kemudian kita exit, kita masuk ke interface FA1/0 ke arah router 2 yang ke bawah. IP address 172.16.20.2 spasi 255.255.255.252. Enter, no shutdown. Oke, kita exit. Sekarang kita masuk ke router 2. Masuk ke CLI, kita no, enable konfigurasi terminal, masuk ke interface FA0/0 yang ke arah router 1. Kita beri IP-nya 172.16.20.1.255.255.255.252. Enter, no shutdown. Oke, exit, kemudian masuk ke interface FA1/0 yang ke arah router 0. Kita beri IP address 172.16.30.255.255.255.255.252. Enter, no shutdown. Oke, kita exit. Selanjutnya kita masuk ke router 0 bagian CLI, kita no, kemudian enable konfigurasi terminal, masuk ke interface FA0/0 yang ke arah router 2 terlebih dahulu. Kita beri IP 172.16.30.1.255.255.255.252. No shutdown. Exit, masuk ke interface FA1/0 yang ke arah atas. Kemudian beri IP address 172.16.10.2 enter, kemudian no shutdown. Oke, exit. Sekarang kita
Oke, yang biji pipir kita lewatkan terlebih dahulu ya. Kita masuk ke router 3, router yang sebelah kanan pada PTX. No, enable konfigurasi terminal, masuk ke interface FA2/0 yang ke arah bawah. Kita beri IP 192.168.3.2.255.255.255.252, enter. Kemudian no shutdown, mas exit, masuk ke interface FA3/0 yang ke arah atas. Kita beri IP-nya, IP address 192.168.1.255.255.255.252, enter, no shutdown. Oke, exit. Sekarang kita masuk ke router 5, router yang bawah, bagian CLI. No, enable konfigurasi terminal, masuk ke interface FA1/0 yang ke arah kiri, ke arah router 3. Kemudian kita beri IP address 192.168.3.255.255.255.252. Kemudian no shutdown, exit, masuk ke interface FA0/0, enter, IP address 192.168.2.255.255.255.255.252, enter, no shutdown, exit. Oke, sekarang kita masuk ke router yang terakhir, router 4. Masuk ke bagian CLI, no, enable konfigurasi terminal, masuk ke interface FA4/0 yang ke arah bawah. IP address 192.168.255.255.255.255.252, no shutdown, exit, masuk ke interface FA3/0, FA3/0, kemudian kita beri IP 192.168.1.2.255.255.255.255.252, no shutdown, exit. Oke, kita sudah memberikan IP pada yang PTY dan PTX. Sekarang coba kita ping dari point to point. Oke, violet. Oke, sukses ya. Saya sekarang coba dari sini ke sini. Oke, karena kita tidak bisa lanjut kalau misalkan point to point-nya saja tidak connect. Oke, sukses. Sekarang coba yang sebelah kanan. Oke, sukses. Sukses. Oke, sukses ya. Oke, sekarang kita coba, karena dia IP-nya sama ya ini ya. Jadi coba kita sekarang routing OSPF-nya. Kita masuk ke router yang satu dulu, router sebelah kiri. Oke, sekarang kalau misalkan OSPF itu, berarti kan kalau misalkan OSPF itu nanti di sebelah sini ada router, di sebelah sini ada router. Jadi router ini connect, gimana caranya harus koneksi ke sini menggunakan OSPF. Seperti itu. Oke, sekarang kita coba routing OSPF-nya. Kita router yang pertama terlebih dahulu. Sekarang kita router OSPF 10. Kita menggunakan OSPF 10 saja. Enter. Kemudian network.
Networknya ini network yang terhubung ke router tersebut. Berarti network 172.16.10.0. Kemudian wildcardnya ialah 0.0.8. Kenapa 8? Karena 255, mohon maaf, ini kan 30 ya, 252. Berarti 255 dikurang 252. Oke, berarti 3. 3 ini area 0. Kemudian 20.0. Sudah selesai, exit. Sekarang kita save dulu, exit, copy, running config, startup config. Oke, selesai. Kemudian yang router 2. Yang router 2 berarti router OSPF 10. Kemudian networknya berarti 172.16.30.0 0.0.0.3 area 0. Kemudian yang 20. Oke, exit, copy, running config, startup config. Oke, sekarang yang router 0, router OSPF 10, network 172.16.30.0 area 0. Kemudian yang 10. Oke, exit, copy, running config, startup config. Oke, sekarang coba kita kirim paket dari sini ke sini. Berhasil ya. Sekarang router selanjutnya, router yang PTX, router OSPF 10, enter, network 192.168.3.0 spasi 0003 area 0. Kemudian yang 1.0. Oke, exit, copy, running config, startup config. Lanjut ke router yang selanjutnya, router OSPF 10. Network 192.168.1.0.003 area 0. Kemudian yang 2.0. Oke, exit, copy, running config, startup config. Router 5, router OSPF 10. Kemudian network 192.168.2.0, wildcardnya 0003 area 0. Kemudian yang 3.0. Oke, exit, copy, running config, startup config.
Oke, sekarang coba kita beri IP dulu yang sebelah sini, berarti masuk ke konfigurasi terminal, masuk ke interface FA2/0, kemudian IP address 10.10.10.1 255.255.255.252. No sudah. Sip. Oke, kemudian yang ini konfigurasi terminal, interface FA1/0, IP address 10.10.10.2 enter, kemudian no sudah. Oke. Oke, sekarang coba kita ping ya. Kalau ping yang point to point berhasil. Nah, sekarang coba kita ping kedua PC ini, router 0 dan router 3. Oke, sukses ya. Kenapa sukses? Karena ini networknya sama, mereka point to point. Sekarang coba kalau misalkan kita nyebrang dari router 1 ke sini. Oke, violet. Kita coba lagi. Violet lagi. Kenapa violet? Karena kita belum mengkonfigurasi routing BGP pada sebelah sini. Namun, yang harus kita ketahui, routing OSPF dan routing BGP itu tidak boleh berkomunikasi secara langsung. Nah, mungkin sebelum ke arah sana, sekarang kita konfigurasi dulu routing BGP-nya di sini. Ya. Sekarang kita pada yang sebelah kiri berarti router BGP 200 karena AS-nya 200. Terus kemudian kita naik bor, kemudian IP tetangganya, berarti IP tetangganya tadi ialah 10.10.10.2 remote AS-nya ialah 100. Kenapa remote AS 100? Karena ini AS dari tetangganya. Oke, enter. Kemudian kita beri network. Networknya ialah sebentar. Oke, networknya ialah 10.10.10.0 255.255.255.252. Dan oke. Sebentar. Network 10.10.10.10 spasi 255.255.255.252. Oh, invalid ya. Nah, coba saya lihat topologi ini, RUS3 9512. Kenapa dia invalid?
network 10 titik 10 titik 10 titik 0 spasi 255 255 252 5 titik 252. Sebentar, 3. Oke, sebentar, coba yang pada router 3 terlebih dahulu. Ini router BGP 100 berarti. Kemudian neckboardnya berarti 10.10.10.1 spasi remote AS 200. Oke, network 10.10.10.0 255 255 255 titik 252. Invalid ya. Sebentar, sebentar, coba network 10.10.10.0 255 255 255 invalid. Network bentar, 1 network 10.10.10.0 spasi oh 10.10.10.0 mas 255 255 255 titik 252. Nah, kurang masnya ya, 0. Kemudian kita exit, lalu sekarang kita coba ulangi yang di sini, mas. Oke, ini kita exit terlebih dahulu. Saya coba simpan, copy running config startup config. Oke, yang ini juga copy running config startup config. Oke, sekarang kita sudah menggunakan routing BGP. Sekarang kita cek apakah sudah bisa connect. Baiklah, coba kita ping saja deh dari CLI-nya. Ini ping
192.168.1.2. Oke, belum bisa ya. Kenapa belum bisa? Karena seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwasannya routing OSPF ini tidak bisa dapat berkomunikasi langsung atau tidak boleh berkomunikasi langsung kepada biji pipir. Nah, gimana caranya biar bisa saling berkomunikasi? Sekarang kita konfigurasi kembali. Kita kenalkan atau kita tukarkan bahwasannya routing OSPF harus kenal dengan routing BGP dan routing BGP harus kenal dengan routing OSPF. Caranya ialah kita masuk ke routing yang pada topologi biji pipir, masuk ke router terlebih dahulu, konfigurasi terminal. Oke, ini router, bentar, router BGP 200. Ini kita redistribute ke OSPF 10. Kenapa OSPF 10? Karena tadi kita konfigurasi OSPF-nya ialah OSPF 10. Oke, kemudian exit. Lalu kita masuk ke router OSPF 10. Nah, kita redistribute juga, kita kenalkan juga BGP-nya. Redistribute BGP 200 subnets. Oke, exit. Kita copy running config, startup config. Oke. Sekarang pada router yang sebelah kanan kita kenalkan juga. Kita masuk konfigurasi terminal, kemudian router BGP 100 dan kita kenalkan redistribute OSPF 10. Exit. Kita masuk ke router OSPF 10. Oke, kita kenalkan BGP 100-nya. Redistribute BGP 100 subnet. Exit, copy running config, startup config. Oke. Nah, ini baru sudah kita kenalkan. Sekarang coba kita kirimkan paket. Oke, sudah sukses ya. Sukses. Jadi ini point to point menggunakan OSPF berhasil. Ini juga berhasil. Kemudian dari router 3 ke router 5 berhasil. Lalu dari router 3 ke router 4 berhasil. Sekarang coba kita nyebrang dari router 3 ke router 2 berhasil. Lalu dari router 1 ke router 5 berhasil. Oke, berhasil. Ya, mungkin cukup sekian video yang dapat saya demonstrasikan terkait routing konfigurasi routing biji pipir. Mohon maaf apabila dalam melakukan praktikum atau demonstrasi ini terdapat kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga video ini dapat bermanfaat khususnya untuk saya pribadi. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.